Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita sehat dan telah memberikan kita kesempatan, di mana dua nikmat itulah oleh Rasul beliau mengingatkan. Sederhana, tapi tidak sedikit orang tertipu dalam menggunakannya. Dikasih sehat dan dikasih kesempatan. Dua nikmat yang kalau salah satunya saja ada, maka keinginan kita pun sulit terwujud dan tercapai. Punya kesehatan tapi tak punya kesempatan, tidak bisa berbuat apa-apa. Punya kesempatan tapi orangnya sakit pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika Allah berikan sehat dan kesempatan, maka tanda orang yang atau pencirian orang yang akan keliru dalam menggunakan keduanya adalah dia berpikir nanti sebentar, tunggu dulu. Istilah bahasa Imam Al-Ghazali itu at-taswif, saufa, 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 kenagen, kenagen, kenagen dulu, belum lagi. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah limpahkan juga atas keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Beberapa jam yang lalu ketemu seorang sahabat. Alhamdulillah, ini hari kedua mengikuti program Kementerian Agama penguatan kompetensi penceramah agama se-Kalimantan Selatan di Hotel Rodita. Kebetulan antara maghrib dengan isya memang kegiatan kosong. Kawa ulun sampatkan ke sini. Makanya mungkin Pak Hasbullah terpikir, biasanya Ustadz ini lambat kok agak sungsung pada biasa. Nah, mungkin agak sungsung karena dari tempat kegiatan langsung ke sini, dan insya Allah nanti setelah di sini balik lagi karena ada materi lagi nanti jam 9. Nah, besok penutupan insya Allah. Ini menyangkut tentang isu yang pernah muncul, yaitu penceramah harus bersertifikat. Nah, ini bentuk realisasi dari pemerintah. Tapi bahasanya kalau menggunakan sertifikasi ulama, penceramah, nah, kata salah seorang pemateri, sedap-sedap ngeri. Sedap-sedap ngeri. Kenapa? Karena kalau sudah sertifikasi, itu mesti harus memikirkan gajinya. Seperti sertifikasi guru, itu kan harus ada kesejahteraan yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Sementara pemerintah tak sanggup. Akhirnya bahasanya diubah. Penguatan kompetensi. Nah, penguatan kompetensi. Walaupun memang segala rencana yang sempurna hanya rencana Allah. Kalau selamanya kita memandang sisi kekurangan, maka sulit kita untuk mendapatkan hal yang baik. Jadi dengan demikian mungkin ulun secara sederhana menggambarkan bagaimana jalan kegiatan tersebut. Jadi tidak ada yang sempurna kecuali rencana Allah. Nah, jadi ketemu dengan sahabat. Dia punya salah satu kebiasaan, ya. Terserah pian menyebut kebiasaan itu, cukup dalam pikiran pian masing-masing. Kebiasaan itu merokok, ya, itu terserah pian memberikan penilaian. Rupanya pas ketemu tadi ulun lihat Ji Samsu rokoknya. Oh, biasanya nang murah-murah aja. Tumben julun rokok nang larang. Ini Ustadz bungkus yang terakhir, setelah ini ulun hendak ampih.
Langsung ketawa ulun. Saudaraku, dalam Islam taubat tuh tidak perlu nanti, tidak perlu menunggu. Maksud taubat ya tentu berhenti dari kebiasaan yang kurang baik kepada kebiasaan yang baik. Nah, jadi ulun ceritakan dulu waktu masih aktif belajar ya, kuliah. Lupa ulun tahunnya tahun berapa. Jadi pada saat itu ada mahasiswa baru yang datang ke Kairo. Baru datang, rupanya entah apa yang dia alami, kayaknya semangat banget ingin berhenti merokok. Bang, bawa ulun ke Soidaliyah, apotik. Emang kenapa? Ulun sudah bulat hati nah. Ulun hendak ampih berokok sejak ulun tiba di Mesir. Cari pang sorang. Apa jawabnya? Ulun kan hanya datang, penyesuaian bahasa belum bisa. Oh, akhir ulun temani. Sesampainya di apotik, jadi ulun tanya, ya dokter, adalah obat nang sekira orang ampih berokok. Langsung tersenyum. Main di sini. Siapa gerang? Orangnya. Kamu lah. Akhi, ya dokter, ini saudaraku di samping. Dengan wajah tersenyum, dia nanya, tolong tanyakan kepada saudaramu itu, keinginan berhenti itu apakah keinginan yang memang dari tekad bulat atau setengah-setengah masih lonjong? Sebelum aku memberikan saran, jadi ulun takonia bahasa menterjemahkan, ujar Sidin, bujur-bujur hendak ampih kada atau hasrat sesaat karena mengalami suatu masalah. Bujur-bujur kada hendak ampih atau nus-nus setengah-setengah. Kenapa gerang bang? Sidin menunggu jawaban dulu. Sekalian jawabannya setengah-setengah Jepang ulun hendak ampih ya. Jadi ulun sampaikan lawan dokter, jadi dokter, andai kata ada obat dari langit pun kada akan ampih ikan berokok di situ. Kenapa? Karena di sininya masih setengah-setengah. Nah itulah ketika menggunakan waktu dan kesempatan, Allah udah berikan peluang, cuman kita nanti setelah ini, padahal saat itu kita bisa melakukan. Maka kecenderungan memilih nanti atau sebentar lagi itu sudah pertanda kedepannya kita akan sulit melakukan hal itu. Itulah yang dimaksud oleh pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak datang suatu zaman melainkan sesudahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hanya saja hadis itu kemudian ya, masing-masing orang kan punya cara memaham tersendiri. Ada yang menghubungkan dengan kepemimpinan, ada yang menghubungkan dengan kekuasaan, ada yang menghubungkan dengan politik dan sebagainya, sehingga mengatakan ya salah satunya ya kita ngapain kita memaksa-maksa pemimpin ini dan begitu, karena apapun alasannya, apapun keadaannya, pemimpin sesudahnya tentu akan lebih buruk dari sebelumnya. Lalu disampaikanlah hadis tersebut. Ulun tidak mengatakan cara memahami itu keliru, tapi manakala ulun temukan dalam kitab atau buku hadis Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi seorang al-hafiz yang pengalamannya dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak kita ragukan. Beliau tidak hanya sekedar membaca, tapi menyerap, dan itu bisa kita buktikan melalui Riyadhus Shalihin itu sendiri, yang setiap hadis dari pertama sampai akhir itu literatur atau sumbernya berbeda-beda. Riwayat Tirmizi, riwayat An-Nasai, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, di dalam Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Bazzar, kemudian juga Sunan Al-Baihaqi. Dan itu menunjukkan bahwa beliau ngebaca. Sahih Bukhari beliau lumat habis. Muslim, Sahih Muslim beliau telaah. Kemudian kitab sunan-sunan yang lainnya pun juga At-Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasai dan sebagainya, terbukti dari kumpulan-kumpulan hadis di dalam Riyadhus Shalihin itu berasal dari semua
semua literatur itu, semua kitab-kitab hadis itu. Dan bahkan beliau susun temanya sangat tematis, terstruktur. Misal beliau mulai dari bab ikhlas, kemudian setelah bab ikhlas adalah taubat, setelah taubat sabar, setelah sabar syukur, dan seterusnya. Ini menunjukkan jenjang langkah kaki seseorang menuju Allah. Jadi disusun betul. Istilah orang main catur itu kan, walaupun ulun kada bisa main catur, tapi ujar juga lah. Ulun bisa main begapit aja. Yang main catur kada bisa. Main begapit aja bisanya orang. Nyaman dipahami, dimudah. Ini dipahami bila sudah ada, kosong masukkan sudah dapat dua ya kalau bila aja sorang sebutin digapit orang, sorang nangano diambil orang itu jalur paham. Main becatur sampai hari ini ulun kada paham. Nah. Jadi tersusun luar biasa, tema ke tema itu. Jadi terstruktur. Ditambah lagi, dipres lagi, yang Riyadhus Shalihin itu dipres lagi menjadi 42 hadis Rasul, disebut Arba'in An-Nawawiyah. Jadi dipres lagi oleh beliau. Bahkan beliau mensyarahkan Sahih Muslim itu tanpa memegang kitabnya sama sekali. Itu Imam An-Nawawi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulun tadi ingin menyampaikan apa ya tentang Imam Nawawi tadi. Terlalu bebelok tadi, lalu timbul kada ingat. Atau kita lanjut ke lain dulu ya. Al-Hafiz Imam Nawawi tadi ingin ulun mengatakan sesuatu tentang komentar beliau, tapi ini pas kebetulan lagi blank. Mungkin pengaruh duduk mulai bisukan sampai sore tadi kan. Ibu duduk mulai bisukan sampai sore cukup melelahkan. Apalagi yang diminum kopi, kemudian akhirnya mah pun juga agak sedikit kumat dan kambuh, tapi insya Allah tidak ada masalah. Nah, tadi menyangkut tentang taubat ya, tentang taubat, ingin mengubah sesuatu apakah dari hal yang buruk kepada sesuatu yang baik, kemudian dari hal yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Jadi Imam An-Nawawi beliau luar biasa membahasnya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi materi-materi yang kami dapatkan itu menyangkut tentang deradikalisasi, kemudian juga tentang penguatan nasionalisme dan sebagainya, bagaimana menanamkan jiwa untuk bela negara. Materinya luar biasa, semuanya bagus, walaupun masih bertolak belakang dengan kenyataan yang terjadi ya. Kembali kepada Undang-Undang 45, dan sangat terkesan sekali dari jawaban-jawaban pemateri, terutama yang dari instansi TNI, kemudian juga instansi pemerintah dan sebagainya. Ketika ditanya menyangkut hal-hal sensitif itu sepertinya sangat ketakutan menjawab, sangat ketakutan. Entah ulun aja yang merasakan seperti itu, atau juga mungkin dirasakan yang lain. Jadi seperti apa ya, salah ngomong tuh berakibat fatal, sehingga jawaban itu kadang-kadang berusaha menghindar, akhirnya kami tampung, termasuk masalah isu-isu kontemporer sekarang. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tapi itulah salah satu upaya pemerintah ya. Apakah upaya itu kemudian kita sikapi dengan negatif, positif, yaitu tergantung kepada cara berpikir kita masing-masing. Kalau kita sikapi dengan positif, ya akan menjadi baik. Tapi kalau kita sikapi dengan negatif, ya a priori terlebih dahulu, maka sebaik apapun kalau kita sudah berpola pikir mencari yang hal-hal buruk, maka tidak akan terlihat kebaikan itu di mata kita. Tapi kalau kita udah menyeimbangkan, kemudian berpikir secara objektif, kita akan melihat sisi baik walaupun kita tidak melupakan hal-hal yang perlu kita benahi. Jamaah yang dimuliakan Allah, setelah ulun baca tadi catatan pertemuan sebelumnya, ternyata etika atau adab kita bersuhbah, berteman bagian pertama. Jadi ulun berarti ini harus ada bagian kedua. Dan kebetulan karena tadi bukan dari rumah, ulun coba cari-cari file di PDF di handphone, ternyata alhamdulillah ada ya. Jadi pada kajian kita sebelumnya ulun mengangkat buku bisa disebut dengan Minhajul Abidin
atau bisa juga disebut dengan Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bahwa beliau membicarakan tentang pengklasifikasian manusia. Satu kesempatan beliau membagi manusia itu terbagi kepada 3. Ada yang dibutuhkan oleh orang dan setiap saat. Ada juga yang dibutuhkan oleh orang hanya dalam kondisi tertentu. Dan ada juga yang orang jangankan membutuhkan, malah orang tidak pengen berurusan. Itu pembagian pengklasifikasian manusia hidup bermuamalah, bersosial. Yang selalu diperlukan orang itu seperti makanan pokok. Siapapun butuh makanan pokok. Dia memberikan manfaat kepada orang lain sesuai dengan porsi dan kapasitas masing-masing. Kalau dia diberikan harta, ya tentu disitulah dia sadar, itulah peluang bahwa harta itulah salah satu nikmat yang Allah berikan, agar dengan harta itu dia bisa bermanfaat tidak hanya untuknya tapi juga untuk orang lain. Kalau dia punya ilmu, maka dengan ilmu itulah. Jadi teringat ulun dengan semacam keluhan anak yang baru kurang lebih 1 tahun di pesantren. Dia lihat saudara teman-temannya banyak punya prestasi. Ada yang prestasinya bisa ikut program hadis, ada yang bisa ikut program bahasa Inggris, ada yang bisa lulus seleksi program tahfiz Al-Quran. Karena sekarang pondok-pondok pesantren sudah mulai berbenah. Sementara anak ulun perempuan ini ikut tes ini nggak lulus, ikut tes itu nggak lulus, ikut tes yang lain nggak lulus. Akhirnya apa kelebihan ulun nih bah? Sering dia ngeluh. Jadi hanya ulun katakan begini, Allah memberikan kelebihan kepada seseorang itu tidak selalu harus sama dengan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau kita harus menjadi orang lain. Jadilah diri kita sendiri. Dengan jadi diri kita sendiri, kita bisa membangun dan membina potensi apa yang Allah berikan kepada kita. Sampai ulun membandingkan, lihati Abah. Abah dulu waktu nyantri pengen sekali jadi qori, karena teman-teman mereka itu tilawahnya bagus, tapi terkendala suara Abah nih ya seperti inilah, serak-serak karing. Nah, kalau sudah kuyuhan kada tapi kedengaran, salah makan minum es sudah hilang. Makanya pantangan banget ulun kalau minum es. Kalau pengen minum es juga dicari-cari waktu-waktu nah kira-kira tidak memerlukan suara untuk peparak pengajian ceramah, menghindari minum es. Kenapa? Karena akan lelah. Kemudian ada kawan juga yang dia pandai bahasa Inggris. Sampai Abah ikut juga dulu kursus bahasa Inggris. Dan menyisakan sebuah kenangan yang sampai hari ini tidak terlupakan. Menjadi bulian kawan-kawan. Jadi pertama kali ikut kursus bahasa Inggris dulu, disuruh mempelajari itu gurunya, Julfakar, tolong baca dengan suara keras. Hurufnya H dan I. Maksudnya dibaca hai kan gitu. Hi, ulun terlalu jujur dengan bahasa. Diketawakan satu kelas, itu yang membuat ulun akhirnya ampih karena supan. Ampih ulun kada umpat bahasa Inggris. Kemudian juga ada kawan-kawan yang punya keterampilan ini dan itu, pengen juga. Apa ketika Abah ini tidak mampu menjadi seperti mereka, termasuk ya kalau pondok pesantren klasik itu kan ada keterampilan mukul terbang. Kemudian juga pengen juga bisa mukul terbang dulu. Tapi ternyata karena keterbatasan bebaya mencapai disuarai orang sudah mun hendak bisa nukar. Lalu ulun nengaran kada berduit, akhirnya mundur teratur. Jadi sepertinya mentok. Tapi ternyata ketika Abah berusaha untuk jadi diri sendiri, ternyata orang memukul terbang, Abah penceramahnya. Orang mengaji bagus, Abah penceramahnya. Inya bulik, Abah diantar. Ternyata jadilah diri kita sendiri. Jadi kadang-kadang itu kita iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain sampai membuat kita lupa potensi yang Allah berikan ke kita. Itu membuat kita sulit untuk maju.
Nah, oleh karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap kita diberikan Allah peluang untuk menjadi orang yang bermanfaat. Dan tidak mesti harus seperti apa yang orang punya dengan yang dia punya, dia bisa bermanfaat. Sebenarnya Allah berikan kita sesuatu yang dengan itu kita bisa bermanfaat buat orang lain. Dan Rasul tidak mengharuskan untuk menjadi yang terbaik itu harus bermanfaat dari aspek harta, tidak. Dari pangkat kedudukan, tidak. Rasul hanya mengatakan secara general, khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kalian adalah yang paling berguna buat orang lain. Nah, ketika kita bisa memaksimalkan potensi yang Allah berikan ke kita, apakah itu pikiran, gagasan, ide, tenaga, maka itu yang membuat kita akan menjadi manusia yang dikategorikan oleh Imam Ghazali seperti makanan pokok, diperlukan oleh semua orang dan di setiap saat. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang hanya diperlukan dalam waktu-waktu tertentu. Itu seperti obat-obatan. Orang kalau sakit baru dipikirkan orang, bila orang kada sakit, kada payu sampai bekulat, kada ditukari orang. Nah, yang ketiga adalah seperti penyakit. Lalu posisikanlah kita ini, kita berada di bagian mana, kata Imam Al-Ghazali. Tapi pada saat Allah berikan kita kemampuan untuk menjadi yang pertama dan kedua, bukan berarti kemudian kita memandang yang ketiga sepertinya mereka itu adalah sesuatu yang yang harus kita cela, harus kita hina dan sebagainya. Karena salah satu penyebab orang itu sulit menerima sesuatu yang baik dari kita, kita menyampaikan yang baik itu dengan cara kita mencela apa yang ada pada orang. Terutama kalau itu menyangkut soal pandangan dan pendapat. Ampun nyawa tuh salah nang bujur nang ini. Walaupun yang kita sampaikan itu benar, ketika dia dihakimi dan tidak diberikan apresiasi atau suatu penghargaan, setidaknya benar menurut versi dia, dan memang itu harus kita luruskan. Maka apa yang kita tawarkan itu akan sulit dia terima, karena dia merasa dipukul dulu baru dikajal. Mestinya diambil hatinya, dan itu metode dakwah. Makanya Imam Al-Ghazali kan beliau mengatakan ketika melontarkan 6 pertanyaan kepada murid-muridnya, apa yang paling, ini cukup populer sekali karena viral di sosial media, apa yang paling dekat dengan kita dalam hidup ini, kemudian apa yang paling jauh dengan kita, lalu apa yang paling besar, apa yang paling berat, apa yang paling ringan, dan apa yang paling tajam. Beliau berikan kesempatan orang menjawab. Setelah masing-masing menjawab, beliau tidak menyalahkan, walaupun berbeda dengan apa yang beliau maksud. Apa kata beliau? Jawaban kalian tidak salah, tapi yang kumaksud adalah yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Satu hari usia kita bertambah, bukan semakin jauh, semakin dekat. Maka jangan lengah, dan kematian itu dirahasiakan oleh Allah. Kullu at qarib. Prinsipnya setiap yang akan datang itu pasti semakin dekat, bukan semakin jauh. Kemudian adapun yang paling jauh dengan kita adalah masa lalu. Hari ini setelah 24 jam menjadi kemarin. Kemudian setelah 1 pekan menjadi minggu lalu. Setelah 1 bulan menjadi bulan yang lalu, semakin jauh. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang bisa mengembalikan apa yang sudah berlalu dari waktu dan usia. Maka pesannya yang disampaikan beliau, jangan kau sia-siakan hari ini. Karena kalau hari ini berlalu, sekaya apapun kamu, seluas apapun pengaruh dan kekuasaanmu, kamu tidak bisa kembali ke masa lalumu. Itu yang paling jauh. Maka jangan kau sia-siakan hari ini. Yang paling besar, nafsu. Yang paling berat, sholat. Yang paling berat itu adalah amanah, ya, memangku dan memikul amanah. Kemudian yang paling ringan, orang meninggalkan sholat hanya dengan alasan
yang terkadang itu bisa aja kok dia sholat. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala buat kita. Kadang-kadang kebaikan itu dia menjadi sulit bukan karena kebaikan itu yang sulit, tapi karena memang kita yang mempersulit diri kita. Dengan cara apa? Kadang-kadang kita menetapkan syarat demi syarat yang padahal tanpa syarat itu kita bisa kok mengerjakannya. Kok hendak bersedekah madang sugih, padahal pada saat itu bisa kok bersedekah. Aku hendakai turun pengajian mahadangi kawan maambili, pas kawan kada maambili kada turun, padahal tanpa diambili kawan kau aja berjalan. Jadi kebaikan itu terkadang menjadi sulit bukan karena kebaikan itu sulit, kita sendiri yang menetapkan syarat yang padahal tanpa syarat itu kita bisa kok melakukan. Kita bisa melakukan. Jadi yang paling ringan itu kenyataannya adalah meninggalkan sholat, setidaknya menunda. Malah tadi pemateri dari Danrim. Nah, beliau bercerita, saya agak kecewa, kata beliau. Pernah sekali memberikan materi di hadapan para mahasiswa. Saat itu karena waktu sholat Isya sudah tiba, saya ajak kita break sebentar, kita sholat. Kalau yang mau ke masjid silakan, mau berjemaah sini silakan. Ternyata ada salah seorang peserta yang berkata, kan waktu Isya panjang Pak, diajak untuk di awal waktu, kok malah berpikir seperti itu? Kan waktu Isya masih panjang. Emang punya jaminan? Punya umur sampai waktu yang dimaksud untuk ditunda? Emang punya jaminan? Nah, emang punya jaminan? Nah, cara-cara berpikir seperti ini yang kadang-kadang itu kita ini menjadi dampak negatif dari pengetahuan yang lebih luas. Makanya kadang-kadang orang yang paling berpotensi melanggar hukum orang yang paham hukum. Itu yang paling berpotensi. Allah memberikan waktu sholat itu luas bukan karena Allah mempersilahkan kita dengan alasan yang tidak masuk akal untuk menunda, tidak. Tapi Allah ingin menguji kita. Menguji. Ini dikasih waktu, apakah tetap berusaha di awal waktu atau mumpung boleh. Allah nguji. Dan ujian Allah itu macam-macam. Salah satunya orang bijak mengatakan begini, sikap kita terhadap Allah. Lo kalau punya teman, punya sahabat, dia cari-cari kamu saat dia perlu. Tapi kalau dia tak perlu, jangankan cari kamu nyari dia susah. Kalau punya sahabat, punya teman seperti itu, Anda tidak perlu sakit hati, Anda tidak perlu kecewa, apalagi marah. Kalau punya teman seperti itu, dia mencarimu kalau dia perlu. Tapi kalau dia tidak perlu kamu, jangankan dia mencari kamu mencari dia saja sulit. Jangan sakit hati. Kenapa? Karena itu perilakumu terhadap Allah. Itu gambaran sikapmu terhadap Allah. Bila sudah perlu, baru mendekat. Kalau tidak ada dalam masalah, Masya Allah, diajak punya alasan bermacam-macam. Nah, itulah ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup ini sebenarnya adalah menyangkut tentang bagaimana kita mensikapi. Apa yang terjadi memang sudah bagian dari skenario Allah. Jadi ujiannya itu adalah bagaimana kita mensikapi dengan benar. Kita tergolong orang yang istilahnya diberikan Allah kedudukan termasuk orang yang selalu dibutuhkan. Maka ujiannya bagaimana kita bersikap saat itu. Semau-mau hati, jual mahal, bertingkah, atau tetap sadar bahwa apa yang dibutuhkan oleh orang banyak pada dirimu itu adalah amanah dari Allah. Kemudian bagaimana kamu memandang orang yang belum dan tidak diberikan oleh Allah sesuatu yang Allah berikan kepada kamu? Apakah dengan demikian lalu kamu memandang mereka itu rendah, atau kamu merasa bertanggung jawab bahwa apa yang Allah berikan kepada saya ini seharusnya dirasakan oleh orang tersebut, lalu berbagi manfaat. Berbagi manfaat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi pada kajian yang lalu kita membicarakan tentang pembagian. Tadi kan dalam satu sisi Imam Ghazali membagi secara sederhana, ada manusia yang
seperti makanan pokok, dia dibutuhkan dan dicari oleh semua orang di setiap saat. Yang kedua, ada yang seperti obat, dia dicari dan diperlukan pada saat-saat memang diperlukan, tapi tidak diperlukan sepertinya terabaikan. Kemudian yang ketiga, ada yang seperti penyakit, jangankan orang memerlukan, berurusan saja orang nggak pengen. Sekarang posisi kita di mana? Itu dalam satu kesempatan Imam Ghazali membagi manusia demikian. Nah, di kesempatan lain Imam Ghazali membagi manusia terbagi kepada 3. Ini menyangkut bagaimana kita bersikap terhadap mereka. Yang pertama, majahil. Majahil ini orang-orang yang secara kasat mata jelas-jelas, katakanlah, mereka itu punya perilaku yang negatif, majahil. Kemudian yang kedua, asdiqa. Mereka yang jelas-jelas punya perilaku. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembagian yang tadi, kalau majahil itu itulah seperti sebuah penyakit. Orang berusaha untuk tidak berurusan. Kemudian asdiqa itu adalah orang yang rugi kalau kita tidak punya hubungan pertemanan dengan orang tersebut. Sedangkan yang ketiga itu ma'arif. Kita tidak tahu persis. Ini termasuk yang pertama, yang kita seyogianya tidak berurusan dengan mereka, atau termasuk yang kedua, yang seyogianya kita mesti harus dekat dan berteman dengan mereka. Itu disebut dengan ma'arif. Nah, Imam Ghazali menjelaskan adab-adab tentang orang-orang yang bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang seperti penyakit tadi. Antara lain kemarin itu kan tidak ikut dalam obrolan dan pembicaraan mereka, tidak mengurangi mendengarkan ocehan mereka, berusaha melupakan apa yang terjadi dari kata-kata yang tidak layak yang keluar dari mereka, artinya nggak perlu disimpan dalam hati. Kemudian berusahalah untuk tidak sering berurusan dengan mereka, apalagi kita punya ketergantungan hajat kepada mereka. Dan kalaupun kita mengingatkan, memberi nasihat terhadap kemungkaran mereka, lakukan dengan lembut dan nasihat yang baik kalau memang di situ ada potensi orang itu bisa menerima. Ini adab kita. Tapi untuk kemudian memandang mereka manusia sampah, maka hal itu tidak pernah diajarkan dalam agama. Kita hanya dituntut mereka larut dalam obrolan versi mereka, ya sebisa mungkin kita tidak ikut. Kemudian mengurangi potensi atau meminimalisir kemungkinan kita mendengar kebohongan-kebohongan mereka. Yang kemarin ulun contohkan seperti kita hidup di dunia tanpa batas, itu internet. Kadang-kadang kita nggak tahu yang berdebat siapa, yang mengkanter siapa. Yang ulun khawatirkan itu adalah yang bikin isu dia, kemudian isu itu berkembang, lalu yang mengkantar isu itu juga dia. Tujuannya adalah pengalihan perhatian, mengarahkan asumsi. Ini yang paling berbahaya. Itu yang sangat ulun khawatirkan. Kita ini seperti disuguhkan film India yang nonton 2. Penonton yang satu dia memihak kepada aktor yang tertentu, penonton yang kedua memihak kepada aktor tertentu, padahal 2 aktor itu yang mendesain adalah sutradara, yang berantem penonton, yang berantemnya penonton. Itu yang kita khawatirkan, padahal semuanya adalah merupakan grand design, ya, didesain karena suatu kepentingan. Nah, lantaran kurangnya bijak kita atau terbawa oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Pada pertemuan yang lalu juga ulun tegaskan bahwa siapapun kita, sekalipun kita menolak secara pernyataan, sedikit banyak kita pasti terpengaruh dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Itu tidak mungkin kita hindari.
Apalagi kalau umpama yang kita dengar itu adalah hal-hal yang sifatnya negatif. Yang tadinya kita tidak marah dengan orang tertentu, karena berita seperti itu tiba-tiba kok kita jadi marah, kita jadi jengkel, kita jadi panas. Padahal berita-berita itu sendiri belum jelas. Nah, oleh karena itu kalau seorang ulama, beliau berpesan, berhentilah mencari berburu informasi yang tidak baik, karena hanya akan membuat kita sakit. Manusia itu tidak bisa menghindari, menolak dampak dari apa yang dilihat maupun didengar. Setelah PSBB lama nggak ketemu, setelah ketemu, "Ma, pian masih awet muda." Apa awet muda, udah cucu sudah 5. Kayaknya kan menolak. Tapi ketika pulang ke rumah, ketemu cermin, baca ramin pasti. Itu artinya kan ada pengaruh ya. Awet muda pian nih pasti baca ramin. Walaupun apa awet muda sudah bercucu nih, nah beban sudah, tanpa tanpa disuruh pulang ke rumah ketemu cermin baca ramin. Ada keinginan bujur gerang. Itu kan terpengaruh ya. Apalagi hal-hal yang negatif. Kita punya teman, selama ini baik-baik aja. Tiba-tiba ada yang menyampaikan, kawan pian itu di belakang pian kada baik. Ini buktinya nah. Lawan pian menikam dari belakang. Oke. Andai kata tidak tahu, lalu ketemu, tetap hati nyaman. Tapi limbah sudah tahu karena mendengar berita atau melihat bukti, ketemu yang kedua kali, selihai apapun, berpura-pura tenang, tetap hati pikiran, ternyatalah nyawalah, hendak kira baik selama ini. Walaupun berusaha untuk menutupi ya kegundahan dalam hati. Kenapa? Jangankan kita, Rasulullah sendiri berpesan, ketika pengen ketemu dengan para sahabat, tolong jangan berkisah nang kada-kada tentang teman-temannya kepadaku, karena aku ingin bertemu dengan kalian, hatiku lapang. Hatiku lapang. Apalagi kalau kita udah memasuki usia menjelang 60 tahun. Itu sangat sensitif sekali, luar biasa. Dan dalam usia itulah banyak nasihat buat kita yang bisa kita ambil. Yang antara lain kan kalau menemukan tulisan, kenapa di usia kita semakin tua, genggaman kita itu tidak kuat lagi. Itu sebenarnya membuat kita sadar bahwa dunia itu pada akhir akan kita lepas. Kita menghadapi akhirat. Maka jangan terlalu rakus dengan dunia. Semakin tua genggaman kita itu semakin lemah. Itu artinya dunia itu akan kita tinggalkan. Kita nggak kuat lagi untuk menggenggam. Nah, kemudian kalau kita bertemu dengan orang yang asdiqa. Asdiqa itu ciri-cirinya, kata Imam Al-Ghazali, pertama al-aqlu, orangnya berpikir waras. Ini ciri-ciri orang yang rugi kalau tidak berteman dengan orang itu. Yang pertama al-aqlu, orangnya berpikir waras. Yang kedua husnul khuluq, memiliki akhlak yang baik. Lalu Imam Ghazali memberikan ukuran orang itu memiliki akhlak yang jelek itu ketika ada 2 hal. Yang pertama, bila dia marah dia tak mampu kendalikan diri, dan bila dia bernafsu dia tidak bisa menahan nafsunya. Maka kalau 2 hal itu terjadi pada seseorang, maka orang itu berisi alamat, bahasa kitanya, pancirian akhlaknya kada baik. Karena untuk mengukur akhlak orang itu bukan pada saat dia senang hatinya, bukan pada saat dia tidak didorong oleh nafsu. Karena kalau orang sedang senang, tidak didorong nafsu, semua orang akan bersikap luar biasa bijak. Makanya kalau pengen melihat orang bijak itu bukan pada saat dia senang, tapi pada saat dia marah. Kalau dia mampu mengendalikan, nah dia bijak. Disitulah kelihatannya yang membedakan. Mun lagi semua hati senang, paribahasanya mafia gen, baiknya luar biasa pian. Mun hati lagi senang, tapi mun hatinya marah, nah di situ kelihatan. Jadi mengukur apakah kita termasuk orang yang memiliki akhlak yang tercela atau terpuji, maka kata Imam Ghazali, mari kita perhatikan diri kita. Saat marah, mampu nggak kita mengendalikan emosi? Saat berhasrat, bernafsu, mampukah kita meredam? Kalau ternyata kita tidak mampu, hati-hati.
Kita akan mudah terjatuh pada perilaku yang negatif. Nah, kemudian itu yang kedua, berakhlak yang baik. Lalu yang ketiga, orangnya soleh. Apa arti soleh itu? Yaitu orang yang tidak mengekali maksiat dosa besar. Jadi orang soleh itu tidak harus dia tidak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa. Orang soleh itu bisa jadi terjatuh dalam perbuatan dosa, tapi dia cepat taubat insaf. Karena kalau kita mensyaratkan orang soleh itu adalah orang yang tidak pernah terjatuh dalam perbuatan dosa, maka selevel sahabat angkat tangan. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an tentang sebab turunnya akhir surah Al-Baqarah. Angkat tangan sahabat. Siapa sih yang bisa ya Rasulullah yang tak boleh salah? Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali, Allah tidak memaksa manusia untuk tidak pernah salah. Karena memaksa manusia untuk tidak pernah salah adalah sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Allah hanya memaksa manusia itu untuk bertaubat ketika dia berbuat salah. Bahasanya itu kan agak vulgar. Kalau yang lebih halusnya, Allah tidak mewajibkan manusia itu harus tidak pernah salah. Yang Allah wajibkan itu adalah bertaubat kalau berbuat salah. Karena Rasul mengatakan kullu ibni adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Nah, jadi yang ketiga adalah orang itu soleh. Kemudian yang keempat, orang itu tidak tamak kepada dunia. Dan yang kelima, dia tidak pembohong. Kalau ada 5 ciri ini pada seseorang, maka rugi kalau tidak bersahabat dengan orang tersebut. Pertama tadi dia berfikirnya waras. Yang kedua dia berakhlakul karimah. Yang ketiga dia soleh. Yang keempat dia tidak tamak terhadap dunia. Dan yang kelima dia tidak pembohong. Tapi tentu kita berpikir harus lebih. Maksudnya apa? Nggak usah mencari susah-susah orang teman yang memenuhi persyaratan itu, tapi miliki 5 persyaratan itu. Aku mencari pasangan hidup yang soleh. Akan sulit mendapatkan kalau Anda sendiri belum menjadi orang yang soleh. Maka kalau ingin dipertemukan Allah dengan orang yang punya karakter yang 5 ini, berfikirnya waras, akhlaknya baik, kemudian orangnya soleh, tidak tamak terhadap dunia, kemudian juga tidak pembohong, maka terapkan dulu 5 nilai itu dalam diri kita. Allah pertemukan kita dengan orang-orang seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang ma'arif. Yang ma'arif ini kita mesti harus berhati-hati bersikap. Berhati-hati bersikap. Tapi pada akhirnya Imam Al-Ghazali mengatakan kalau umpama kita dipertemukan Allah dengan majahil, orang-orang yang seharusnya kita tidak berurusan dengan mereka, tapi kenyataannya kita berurusan dengan mereka, maka sadarilah, kata Imam Al-Ghazali, biasanya itu karena dosa kita. Artinya jangan menyalahkan orang dulu, dosa kita. Allah menegur. Dan gambaran sederhana yang dulu pernah ulun sampaikan, kalau melihat kesalahan orang, bisa jadi itu cara Allah mengingatkan kesalahan kita. Bukan ketika melihat kesalahan orang lalu kita menghina orang, tidak. Tapi kita kembalikan dulu ke diri kita. Barangkali itu cara Allah mengingatkan bahwa kita punya salah yang serupa, cuman kita tak sadar. Sadarnya baru melihat punya orang. Kayak kita di jalan umum, di depan kita rehting tetap nyala, padahal sudah jalan lurus. Jakanya kadang melihat rehting orang, kadang sadar rehting kita menyala juga. Kadang kan seperti itu, spontan kita melihat rehting orang menyala, terlihat ternyata menyala. Jaka kadang melihat pun orang, kita kada tahu. Itu cara Allah ngingatin kita kadang-kadang. Maka kalau itu terjadi, kita lihat, oh rating nyala, matiin dulu rating kita, baru kita belaju sedikit mengatakan. Jangan sampai kita rating kita tetap nyala, kita kemudian ngingatin di balap urang ju pulang, nah jurang pulang nang kayak tupian gena kayak tujuh ajinya. Nah, jadi barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, ya mudah-mudahan
ada manfaatnya buat ulun, buat kita semua. Jika ada salah hilaf mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Pak Hasbullah mengatakan ulun sudah lupa kalau malam ini ada jadwal di sini. Kalau ingat udah ulun siapkan buku yang manual ini kan, alhamdulillah masih ada filenya sedikit. Salah hilaf mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.